Udah keluar kan? Oke. Ini di Kali Linux yang 2023.2. Ini adalah tangkapannya dia. Oke. Ini adalah heksadesimalnya. Ini paket yang diterimanya. Kalau saya klik di sini, keluar apa segala macam. Oke, saya klik sembarangan ya. Saya klik sembarangnya. Saya klik ini ya, klik ini. Oke. Wait, sorry. Klik itu. Pertanyaannya, paket yang gua klik ini ada berapa lapis protokolnya? Bisa nyebut nggak lo? Enteng ngomongnya gua berapa lapis sama protokolnya? 7? Gua pindahin ya. Sesuai teori, gua klik lagi. Ini klik yang ini. Ada berapa lapis protokolnya? Kelihatan ada yang berubah ya. Coba gua buka browser web lah, biar kelihatan lebih seru lagi. Wait, sorry, nggak ada. Application, browser web mana? Firefox. Firefox saya buka, saya bisa ke internet segala macam, sambil saya ngelihat di sini. Wish, seru ya? Wih, seru. Saya klik sembarangan nih. Wah, nih seru. Saya klik sembarangan lah, klik. Kelihatan ada berapa layer protokolnya? Nggak bisa lihat lu ya? Lu nggak bisa lihat lapisan protokolnya? Kelihatan di depan hidung layer protokolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ya. Ini kalau klik lagi yang ini, nih 4. Coba saya klik tadi yang warna hijau-hijau. Tadi mana hijau. Ini yang ini 3. Beda-beda ya protokolnya ya. Ini sekalian ngasih lihat yang namanya protokol seperti. Nah ini yang masalah dosen nggak pada ngajar kayak gini ya. Ya makanya gue stres gue ngeliatin dosen Republik Indonesia. Soalnya filosofinya bisa dilihat pada saat kita nyadap seperti ini. Oke. Ini saya kasih lihat aja, ini 3 doang. Ini adalah yang dia kebalik. Kalau kita lihat arsitektur protokol kan physical layer, data link, network, transport, application, session, segala application paling atas. Jujur, kalau kita lihat internet sebagian besar adalah 5 layer. 2 layer yang ada di 7 layer, 2 layer itu adanya di sistem operasi, bukan di layer yang ininya. Oke, jadi itu ada di sistem operasi. Nah sekarang ini kelihatan 3 dulu ya, kita lihat 3. Ini yang frame itu, ini adalah kabelnya. Jadi physical layer. Dia ngasih tahu dia pakai kabel apa gitu. Oke, nggak penting. Ini data link. Oke, data link. Kalau nanti kita udah sering lihat, oke, selalu di semua protokol selalu ada destination, ada source, ada tujuan, ada sumber. Selalu di semua protokol kayak gitu. Nah, ini data link. Ini kira-kira punyanya siapa nih? Ini apa nih? Makhluk apa nih? Source-nya apa? MAC address ya. Jadi di data link yang jadi source destination MAC address. Beres ya? Oke. Ini kelihatan protokol yang dipakai namanya ARP, Address Resolution Protocol. Source-nya MAC address ini, destination-nya nggak ada. MAC address-nya FFFF itu broadcast. Intinya dia nanya. Nanyanya apa? Kita bisa lihat di Address Resolution Protocol, dia nanya ke bawah sini. Dia nanya, MAC address sekian, IP-nya 192.168.431. Saya pengen tahu dong, MAC address 192.168.43163, MAC address-nya berapa? Ini nanya, kayak gitu. Nanti harus ada yang jawab di sini. Nih dia jawab nih. Ini jawab nih. 163 ada di MAC address ini, dijawab. Jadi kayak gitu protokol tuh selalu ngomong tek. Saya nanya, ini jawab, ini nanya, jawab. Akibat dari sini apa? Akibat dari sini kita bisa lihat di sini nih ntar. Oke. Tadi kita lihat ARP namanya ya, ARP minus N. Oke. Dia langsung punya ini nih, tabel ARP. Jadi IP ini MAC address-nya sekian. Di dalam komputer ada tabel seperti itu. Komputer bekerjanya dengan IP address. Kalau dalam satu LAN, dia akan ngomong dengan MAC address.
MAC address ini ngomong ke MAC address ini. MAC address hanya bisa dipakai di LAN yang sama. Kalau IP bisa antar LAN, akan ada routing dan sebagainya. Yang seru dari sini adalah bisa nggak kita ngerubah MAC address? Bisa. Bisa cara nyerangnya ngerubah MAC address kan? Tugas lu adalah mastiin bahwa kalau sampai MAC address berubah, jaringannya masih survive. Susah loh. Gimana caranya supaya MAC address nggak berubah? Ini bisa dibikin statik. MAC ini bisa dibikin statik sih sebenarnya. Jadi ini bisa dibikin statik. Jadi caranya ARP -H dulu ya. Nah, ini kita bisa set statik tuh, entry-nya jadi statik. Jadi IP ini MAC address-nya sekian. Contoh teknik perubahannya adalah man in the middle attack. Jadi ada serangan orang di tengah. Tapi itu ntar besok lah gue terangin yang itu. Kita bisa nyerang dengan cara man in the middle attack, dengan cara nipuin MAC address sih sebenarnya. Ada serangan seperti itu, dan itu serangannya bahaya banget karena pertanyaannya, kalau kita pakai HTTPS bisa disadap nggak? Teorinya bisa, nggak bisa. Kalau kita pakai man in the middle attack, pakai HTTPS bisa dihajar. Saya bisa dapetin password orang dengan HTTPS. Caranya ngerubah MAC address sih sebenarnya. Itu, Eres ya. Karena lu orang baik-baik ahli surga semua, mungkin nggak tahu cerita-cerita itu. Ini hanya tahu yang orang ahli neraka. Oke, sekarang saya kasih lihat lagi. Oke. Ini sorry. Mana sih? Sorry salah. Oke. Saya kasih lihat lagi. Ini ya. Ini webnya gua tutup dulu ya. Jangan ditutup webnya aja. Saya akan nge-web ini ya. Nge-web yang HTTPS biar kelihatan banget bahwa kalau kita HTTPS nggak bisa dilihat sih sebenarnya. https://google gitu ya, google.com. Oke, kalau nggak Astra juga HTTPS kan. HTTPS, kalau nggak langsung aja ya Astra webnya apa sih? astra.co.id. Oke. Ini kelihatan pakai gembok ya HTTPS semuanya. Nih Google juga pakai gembok HTTPS. Kita coba lihat di hasil sadapannya. Oke. Kita lihat di bawah. Ini banyak sekali. Ini kelihatan dia pakai TLS semua. Oke, TLS itu berarti enkripsi. Oke. Kalau yang ini cuma acknowledge aja. Oke, saya nerima paket lu. Cuma gitu. Kalau acknowledge, coba kita klik di sini. Acknowledge tidak ada payload. Ini cuma 4. Layernya cuma 4. Kalau TLS dia punya muatan. Ininya ada 5. Oke. Jadi yang TLS itu yang ada payloadnya, ada muatan lagi dikirim. Oke. Nah, TLS transport layer security itu dienkripsi. Ini kalau kita lihat, ini kayak gini. Kalau kita analisa follow TCP stream. Oke, lagi loading, nggak bisa dilihat sih paketnya apa, karena dienkripsi. Jadi ini ciri khas kalau dia dienkripsi kita nggak bisa lihat. Oke, saya akan ngasih lihat yang ini saya harusnya dipraktekannya besok, cuman gua kasih lihat sekarang aja gimana efeknya kalau kita tidak enkripsi. Oke, nih saya tutup ya. Ini gua supaya nggak terlalu berisik. Saya matiin dulu. Ini gue matiin dulu nih. Tapi sebelum gue matiin, gue masuk ke servernya dulu ya. Servernya IP-nya berapa tadi ya? 192.168.43. Lupa. Bentar. IP-nya berapa sih? If config more 163. Oke, saya masuk. Nah, ini server ini 163. Oke, 163 nih ya.
Saya coba lihat webnya bisa kebuka. Nih webnya ada. Nanti kalau ada yang sudah berhasil install nanti Metasploitable, Anda perlu masuk ke DVWA-nya. DVWA. Kalau saya kebetulan saya kasih panjang nih, DVWA -9. Nanti kita praktek besok. Yang ini kita praktek besok. Cuman kalau udah ada Metasploitable, kemungkinan besar alamatnya DVWA doang. Oke. Ini username-nya admin. Password-nya password. Password. Oke. Di save aja lah. Jadi besok kita akan belajar yang ini. Caranya masuk neraka kayak gimana, caranya nyerang segala macam kayak gimana. Software yang dipakai buat sasaran perangnya adalah DVWA, Damn Vulnerable Web Apps, aplikasi web yang damn tuh amat sangat vulnerable, jebol. Jadi ini memang buat latihan perang. Cuman teman-teman panitia udah lagi ngopi hard di saya, di dalam situ ada file-file OVA lain lagi buat latihan perang juga banyak. Jadi buat latihan perang banyak sekali file-filenya. Kemudian file-file yang itu saya ambil dari fulnhub.com, vulnhub.com, dan sudah ada contekannya. Jadi udah ada cheat, kayak orang main game lah, ada cheatnya sama ada korbannya. Jadi kita bisa nyerang banget di sana. Oke. Nah, ini kalau kita perhatiin DVWA apa sih? Gemboknya nggak digembok ya. Oke. Kalau kita klik apa aja harusnya bisa dibaca. Oke. Ini masih ini kan? Masih nyadap nggak? Masih nyadap ya? Kayaknya masih nyadap. Oke. Saya coba ini. Oke. Saya coba ke bawah ya. Ini dia. Ini ciri-ciri khas kalau yang tidak dienkripsi. Ciri khasnya warnanya hijau di sini. Kalau di-encrypt warnanya apa tadi, hitam kalau nggak salah. Oke. Jadi kalau kita lagi nyadap jaringan, kita lihat paket warna hijau, harusnya matanya mulai seneng banget. Oh, oke. Ada yang tidak di-encrypt, gue bisa. Nih gue stop dulu ya. Capture, stop dulu supaya nggak gerak. Kalau nggak pusing kepala nih. Gue cari mouse dulu, mouse gue mana nih? Kok nggak bisa? Naik ke atas dulu. Saya pengen cari hijaunya. Nih dia hijau. Nah ini kayak gini-gini hijau. Saya lihat lagi di atas. Nah ini banyak yang hijau. Oke. Jadi Anda harus bahagia melihat paket yang hijau. Karena tidak di-encrypt. Dan ini kelihatan banget. Ini ada kalimatnya kelihatan kan. HTTP. Bukan HTTPS ya. Portnya bisa kita lihat sebetulnya. Oh portnya nggak bisa lihat. Kalau HTTP jelas port 80, gue pengen ngelihat, gue bisa lihat password kagak ya? Di sini, gue lagi nyari password nih di sini. Oh, kayaknya masih di atas lagi nih, di atas lagi. Kayaknya di atas. Jadi yang hitam-hitam tuh encrypt semua. Yang ini yang TLS ini itu encrypt bukan hitam. Apa sih namanya? Oh, nggak ada, berarti di bawah situ doang. Yang oke. Ini dia. Oke. Ini lock. Gua nyari. Kepaksa sembarangan aja deh, gua klik aja sembarangannya. Ini klik. Oke. Coba kita lihat analyze follow TCP stream. Oke, jadi langkahnya gitu ya, capture. Terus analyze, follow TCP stream. Oke, dia lagi loading. Oke, ini kelihatan bisa dibaca nih sebagian. Sebagian bisa dibaca, sebagian bisa dibaca. Oke, yang agak berbahaya yang bisa kita lihat adalah ini. Nih, gua kasih tahu dulu yang bahaya, yang brengseknya nih. Nih, cookie-nya kebaca. Konsekuensi cookie kebaca. Cookie kan gini cara berpikirnya cookie. Kalau kita udah connect ke webnya akan ngasih cookie ke kita, dan kita akan pakai cookie itu kayak kunci, key, kayak key ya, kayak key supaya dia tiap kali kita berinteraksi sama web itu kita nggak perlu masukin username password lagi. Dia udah ngasih key
supaya ini adalah Ono, lu udah approve username passwordnya, jadi lu bisa interaksi di web itu tanpa perlu masukin username password. Bayangin nih cookie-nya bisa kita ambil, konsekuensinya orang lain yang punya cookie itu bisa juga jadi Ono juga kan. Nah udah gitu kira-kira, beres ya, kuncinya ada di sini. Dan ini teks ini bisa kita generate. Kita bisa generate teks tadi. Teks ini bisa kita generate. Ya udah, kalau kita jago coding sedikit, kita bisa generate teks tadi, bisa masuk lagi ke sana. Kira-kira kayak gitu. Coba lihat, ada lagi di bawah lagi. Nih ada lagi. Ini kebetulan yang diambil image. Makanya ini keluarnya rada cacing-cacing kayak gini karena yang kita ambil image nih ya. Kalau yang bukan image-nya harus nyari. Ini yang diambil image-image melulu banyaknya. Ini image lagi. Iya, kira-kira kayak gitu deh. Udah kelihatan ya? Jadi ada yang kita bisa baca. Beres ya? Dan ini selalu rata-rata 5. Oke. Udah ngerti TCP IP ya? 5 layer. Lu pada ditipu sama guru-guru dosen lu. 7 layer teori. Prakteknya rata-rata 5. Tapi kalau kita pakai VPN bisa 6-7 layer. Gitu ya, karena VPN. Kalau kita pakai Tor bisa banyak layer. Oke, kebayang? Oke, sekarang saya kasih lihat lagi tekniknya ada beneran dah. Ini saya tutup semua webnya, saya tutup biar nggak berisik. Ini saya tutup, ini saya tutup. Ini browser saya tutup. Ini saya capture-nya, saya restart. Continue without saving. Oke. Sekarang ini kondisi kosong. Saya akan telnet. Telnet adalah masuk dari satu komputer ke komputer lain tanpa dienkripsi sama sekali. Konsekuensinya bisa disadap dengan mudah. Buat ngasih lihat aja nih. Oke, saya akan telnet dari sini. Oke, telnet ke servernya berapa tadi ya? 192.168.43 berapa? 163. Oke, login. Ono password saya tulis ya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Aman, kata lu aman. Ingat, ini nggak dienkripsi. Telnet tidak ngasih echo passwordnya, echonya nggak dikirim, tapi passwordnya dikirim dengan kondisi tidak dienkripsi. Itu yang masalah. User kalau ngeliat gini kan aman kan? Jangan sampai auditor ngomong aman. Salah. Ini kagak aman, ini kagak dienkripsi. Lu salah kalau ngomong aman sebetulnya. Ini tidak dienkripsi ya. Oke. Sekarang saya akan jadi super user. Untuk jadi super user, sudo su. Enter. Password. Kelihatan? Enggak kan? Nggak tahu kan? Aman ya? Nggak boleh, ini nggak aman, tidak dienkripsi. Lu nggak boleh ngomong nih aman. Jadi ini gue harus ngasih lihat mindset auditor. Cuman jujur sih, auditor yang baik yang saya kenal rata-rata backgroundnya akuntan. Gue bingung. Saya ikut beberapa kali training auditor ISO 2701. Oke. Sebelah gue akuntan semua nih. Akuntan bisa melotot lihat presentasi itu, isinya kan checklist. Oh, untuk audit ini checklistnya ini, daripada melotot, gue udah tidur. Jadi orang IT bener biasanya tidur. Di urusan kayak gini tidur nggak kuat. Ini kita udah jadi super user ya. Oke, salah satu bahaya dari super user adalah saya jadi dewanya mesin ya. Saya bisa masuk ke suka-suka gua kan. Kalau Anda tahu lokasi email, var, log, salah, email ada bukan di log, di spool, mail. Oke, clear layar, ls. Oke, ada file namanya ono dalam var log, var spool mail. Oke, gue bisa lihat nih. Parah nih. Oke, kita bisa lihat. Bayangkan adminnya Gmail. Bisa nggak dia lihat mailnya orang?
Bisa. Keren, Bo. Bayangkan adminnya Astra. Bisa nggak lihat emailnya Astra 01? Bisa. Jangan khawatir. Emailnya bentuknya kayak gini. Kecuali email lu di-encrypt. Nggak kelihatan. Jadi kalau jadi auditor, pertanyaan sederhana aja. Itu email di-encrypt kagak? Filenya teks loh, email. Bisa dibaca loh. Nah, kalau di-encrypt, nah itu lusa. Gue kasih poinnya dulu. Emailnya harus di-encrypt. Dalam enkripsi tadi, ini paling gampang pakai ginian nih kalau nge-encrypt email nih. Pakai Thunderbird ya. Pakai Thunderbird udah ada fitur buat nge-enkripsi. Ini bisa di sini nih. Kalau kita write email, kalau diaktifin fiturnya ya. Oh ini enggak, oh sorry ini di Gmail gue. Gmail gue nggak di ini. Gue masuk ke ITTS ya. Kalau gue write, gue nulis email, ini ada encrypt nih. Aktif. Yang email saya di ITTS diaktifin buat enkripsinya. Tapi yang Gmail gue nggak diaktifin enkripsinya. Tapi si Thunderbird bisa ngomong sama Gmail, sama apa, dia bisa ngambil semua ditarik. Jadi email saya semua ada di Thunderbird, free. Bisa ditarik semua, terus saya bisa aktifin enkripsinya. Aktifin enkripsinya tidak tergantung sama sekali dengan server. Mau server apa aja nggak peduli dia sih sebenarnya. Dia benar-benar di desktopnya kita, gitu. Jadi, tapi untuk bisa sampai aktif ini orangnya harus pinter, harus ngerti yang tanda tangan digital itu apa, enkripsi itu apa, mabok nih urusannya. Walaupun gampang sih sebenarnya prakteknya nggak susah, cuman harus rada ngerti. Beres ya. Nah, ini kalau nggak di-encrypt, konsekuensinya kayak gini tadi. Sorry salah. Mana sih tadi gue? Ini dia. Oke. Tapi ini kebetulan mail internal. Oke, beres ya? Udah kebayang ya? Coba kita lihat hasil ininya gue. Hasil penyadapan. Ini gue kagak nyadap, oh enggak di sini. Oke. Ini capture. Stop ya. Oke. Sekarang kita lihat efeknya. Ini kelihatan banyak banget telnet nih, telnet ya. Kita klik telnet, klik. Ada 5 ya? Bukan so. Dan paling atasnya telnet nih. Kita lihat data payloadnya cuma satu huruf M. Oke, coba lihat data yang ini. O, ini R. Nggak ada apa-apanya kan? Kalau kita lihat per paket nggak bunyi di kepala. Caranya gabungin semua jadi satu, selalu tangkap satu ditangkap, udah gitu analyze, follow TCP stream. Oke. Password gua berapa? 123456 kelihatan ya passwordnya ya. Waktu saya jadi super user, tadi rasanya aman kan? Rasanya aman nggak kelihatan. Ya itu yang jadi masalah. Sebagian besar dari kita berpikir kalau nggak kelihatan aman. Sebenarnya bukan nggak kelihatan, harus kalau di encrypt aman. Ini tadi nggak kelihatan tapi bentuknya plain text. Jadi telnet tuh plain text doang, ya kagak aman lah. Gitu. Beres ya. Hati-hati. Antara tidak kelihatan dengan aman tuh beda. Ya, ini gue pelan-pelan ngasih tahu jiwanya auditor. Beres ya. Cuman jujur sih, ini masukan aja sih. Kalau pengen jadi auditor bener lu harus jahat. Nggak boleh jadi orang baik sih asli. Kalau lu baik lu terlalu naif gitu. Jadilah orang yang rada-rada bejat sedikit, ahli neraka sedikit supaya bisa ngerti bagaimana setan itu bekerja. Oke, beres? Oke, kita ada pertanyaan sampai sini? Ya. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya yang email, itu kalau misalnya Proton, dia kan ada encryption ya? Kalau apa? Proton. Oh, Proton. Oke. Nah, dia kan ada encryption gitu. Oke. Itu bakal kebat juga. Tolong dicek aja dia pakai protokol apa buat enkripsi tadi. Proton itu klien atau server? Klien ya. Klien. Coba dicek pakai protokol apa. Ini dia makainya OpenGPG.
Tolong cek aja pakai protokol apa supaya bisa ngomong satu sama lain. Oke. Itu lagi pakai proton? Enggak, saya cuma nanya aja. Oh, nanya. Enggak, kalau ada serius kita eksperimen nyobain. Ada sih proton. Hah? Kalau nanti tapi harus hari ketiga ya. Kalau ada waktu kita nyobain. Soalnya gue cuma punya waktu 30 menit lagi, gue stres. Oke, konsep udah beres. Sekarang kita masuk ke IP versi 6. Oke, versi 6 kira-kira gini. Ini saya kasih versi 6 paling gampang aja ya, supaya Anda gampang menerimanya. Kalau mau serius banget, silakan masuk ke open course ini, ITTS, masuk ke kuliah IP versi 6. Di sini ada, kalau kemungkinan besar Anda ada yang sudah daftar ke open course, sudah saya register di IP versi 6. Coba lihat dia. Ini dia, ada kuliah IP versi 6. Jadi ini kuliah 1 semester. Ada. Bukunya ada di Gramedia, bisa dibeli. Iklan. Tapi materinya ada di sini, free, bisa diakses sih sebenarnya. Oke. Nih. Sekarang sudah tahu bentuknya IP versi 6 belum sih? Udah tahu. Pertanyaan pertama, pertanyaan sederhana aja. Kalau di IP versi 4, localhost tuh 127.0.0.1 ya? Oke. Apal semua pasti ya, localhost. Pertanyaannya, IP versi 6, localhost apa? Hah? Panjang 16. Versi 6 panjang 128 bit. Localhost apa? Mampus lo. Nggak tahu. Kalau versi 4 udah tahu ya, 1201. Versi 6 localhost, bener nggak tahu asli? Nggak tahu? Gampang. Makanya lu harus jadi orang jahat sedikit. Caranya gampang banget. Gini caranya, masuk ya. Terus zoom. Gue kasih tahu cara orang jahat kerja nih. Cara cari contekan gini. Clear layar. Clear. Oke. If config, kalau lu mau kayak IP config lah, if config ya. Oke. Ini ada localhost nih. Ini localhost. Kelihatan IP versi 6-nya berapa? Pendek. .2.21. Itu versi 6. Jadi harus ngerti konvensi cara nulis IP versi 6. Oke. Bentar. Ini contohnya nih IP versi 6. Ini IP versi 6. Nulisnya kayak gini. Oke. Jadi kalau IP versi 4 kan angkanya dari 0 sampai 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Kalau IP versi 6, 0 sampai F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Oke. Jadi ada abjadnya sampai F karena dia hexadesimal. Oke. Beres. Udah gitu, tiap ini berapa? Ini kan sampai F itu berapa jadi? 4 ya. Ini ada berapa bit nih? Sampai F itu 4 kan? 16 itu berapa bit? 4 ya? Benar nggak sih? 4 kan? Jadi 4 kali 4 kali 4 itu berapa? Hah? Salah. 4 pangkat 4 ya? 4 pangkat 4 itu berapa? Pokoknya gitulah. Pokoknya tiap 4 ini satu blok. Satu blok ini dikasih titik 2. Gitu ya. Satu blok ini dikasih titik 2 tiap kali, gitu aja dia. Satu blok, pokoknya 4 itu ada 4 hex, ada 4 hex, kasih titik 2. Supaya gampang ingatnya. Cuman, kalau ada 0, dia kasih titik 2.2. Jadi ini ada 004 biji di antara 2.2 itu 04 biji kayak ini. Tapi kalau 0-nya 0 semua, ya titik 2 aja udah, titik 2.2 itu 0 semua. Jadi localhost adalah 01, itu localhost. Beres ya? Cuma gitu doang. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat gimana caranya kita ngeset IP versi 6. Oke. Kalau mau lihat yang seriusnya di mana sih tadi? Di open course. Sekarang saya akan lihat praktek paling blow on di dunia. Ini gua tutup biar komputernya enteng. Ini saya tutup. Sadap penyadap ditutup. Quit without saving. Oke.
Ini kondisinya di server. Oke, saya punya dua. Saya akan bikin dua. Jangan dua window lah, biar enak lihatnya. Saya akan coba ping-pingan soalnya antara server sama Kali. Ini server. Oke, ini Kali Linux. Ini Kali. Sorry. Ini server ya. Jadi setengah layar server, setengah layar Kali. Saya akan coba bikin set IP versi 6 dan begitu saya ping satu sama lain. Oke. Ini saya gedein juga biar kelihatan. Oke. Clear layar. Clear. Ini clear. Ini saya sudoku juga ya. Salah. Kebiasaan. Oke, clear layar. Oke. Yang sebelah kiri adalah Kali Linux, yang sebelah kanan server. Coba kita ping IP versi 4 dulu ya. Ping 192.168.43.163 tadi ya. Hidup ya server. If config kita coba lihat dia 181. Coba ping dari sebelah sini 192.168.43.181 bisa diping. Oke, hidup. Nah, yang seru di sini adalah IP versi 6-nya belum ada dia. Ini kalau kita lihat di sini nggak punya IP versi 6 dia. Yang ada cuma MAC address saja 0800 sekian, tapi IP versi 6 nggak ada. Oke, kita lihat di server if config. Oke, dia punya IP versi 6 servernya. FE. Oke. Yang perlu kita sadarin dari IP versi 6 itu adalah IP versi 6 tidak bekerja dengan MAC address. IP versi 4 pakai MAC address. Di IP versi 6, MAC address nggak dipakai sebenarnya. Di IP versi 6, MAC address diganti dengan IP versi 6 lagi, tapi depannya FE. FE 8 itu dia generate random untuk gantiin MAC address. Gitu ya. Nanti dia punya semacam ARP yang buat nanyain, lu FE 8-nya berapa? Gitu. Nah, kita bisa deteksi itu buat MAC address karena scope ID-nya. Scope ID-nya adalah link. Link itu buat data link. Lokal doang. Oke. Nah, sekarang saya akan ngeset IP versi 6 nih. Clear layar. Clear layar. Ini saya ngajar dari tadi tanpa diktat ya. Tanpa PowerPoint ya. Mampus lu. Ini PowerPoint-nya nanti ada di bukunya ada di bisa di copy ya. Silakan siapin harddisk. Panitia udah megang harddisk saya. Itu ada sekitar 500 giga sebetulnya. Bisa di copy semua. Cuman untuk cybersecurity sama hacking tadi udah di copy cuman 70-an giga lah kira-kira. Cybersecurity hacking. Buku isinya PDF semua. Oke. Sekarang saya akan nambahin IP versi 6. Caranya gini. IP minus 6 address bisa lengkap. Cuman biasa orang-orang Linux kan orang malas ya. Jadi biasanya kita tulisnya ADDR gitu. Orang malas. Sebenarnya address boleh dilengkapin, add tambahin. Sebentar, belum. Gue lupa nama interface-nya apa. If config nama interface-nya apa ya? ETH0 clear layar. IP minus 6 address add. Nah, perjanjian di antara kita yang pakai IP versi 6, kalau FE8 itu MAC address. Kalau IP publiknya versi 6, atau kita cek dulu ya IP publik versi 6 ya. Caranya gini, dik AAAA astra.co.id. Sorry, gue lagi iseng. Mau ngecek aja, Astra punya IP versi 6 nggak? Biar anak-anak IT sini pada kebakaran jenggot. Gak punya. Jadi ternyata tidak punya. Kita clear layar. Kita cek. Oke. Siapa? Kominfo ya. Kominfo.go.id. Oke. Punya IP versi 6 dia. Perhatiin IP-nya 2001. Jadi IP kepala 2 sekian itu IP publik yang lagi dilepas sekarang.
Kalau udah habis, kepala 3. Kalau habis, kepala 4 dan seterusnya. Sekarang kondisi dunia, kepala 2 yang masih dipakai. Coba kita lihat lagi. Coba. Saingan Astra siapa sih? Kompetitornya Astra siapa? Nggak ada ini yang gue punya. Gue cari bank aja lah, BCA. BCA apa sih? Koide. Kagak punya juga, sama. Jadi satu level nih. Coba siapa lagi? Coba kita lihat UI ya. BSI. BSI. Koide apa .com nih? Koide ya? Sama, nah satu level lah. Coba sekarang kita lihat UI ACID. Waduh, punya versi 6 saudara-saudara. Tapi 2A dia ya, 2A 0. Tapi kepalanya 2 nih. Kita bisa lihat semua nih. Misalnya Google lah, google.com. Oke, banyak men, beda kelas langsung. Udah kebayang ya. Nah sekarang saya akan, yang cantik dari IP versi 6 itu dia bisa jalan sekaligus versi 4 sama versi 6 sekaligus, nggak masalah gitu ya. Jadi IP-A address at 2001.2.21. Karena gue malas nulis, gue nolin aja sisanya ya. 2001.21 device-nya salah /64 device dia kasih ini ya, netmask. Harus belajar IP versi 6. Kalau kita pakai IP versi 4 kita udah biasa /24 ini, mana ada /64 nggak ada di versi 4, maka nggak ada, IP-nya kagak nyampe situ. Oke, jadi LAN-nya versi 6 /64 satu LAN. Satu bloknya 64. Lu bayangin berapa IP dalamnya? Berarti 2/64 kan? Nah, bayangin satu LAN-nya IP versi 6 2/64. Udah miliar, udah di atasnya IP versi 6 kemana-mana, versi 4 kemana-mana tuh. Satu LAN doang. Astra kalau minta versi 6 dikasihnya /48. Lu mampus aja. Jadi Astra bisa minta satu blok /48, satu anak perusahaan Astra dikasih, kalau Astra gila mah masing-masing anak perusahaan minta 48. Kalau nggak gila bisa aja /54, 5 berapa gitu kan, /48 terus 50 sekian terus 60-an sekian ya. Udah, keren. Dan ini harus dilakukan dari proses perencanaan ya, planning. Kan plan, do, check, act. Kenapa kita harus seperti itu? Karena versi 4 habis. Kalau nggak percaya, kita lihat aja ya. IPv6, IPv4, habis bahasa Inggrisnya apa sih? Kiamat. Hah? Kiamat. Dulu tagline-nya kiamat IPv4 gitu. Oh, itu bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Run out, kiamat. Run out. Image. Ini habisnya 2014. Sekarang 2000 berapa? 2023 ya. Jadi kondisinya habis 2014, cuman ada beberapa orang yang ngumpulin IP versi 4, dia tabung, kalau lu butuh lu bayar. Jadi masih ada pakai duit versi 4. Masih ada sih. Tapi pakai duit banget. Konsekuensinya apa? Bayangin nomor kagak ada nih. Lu pasang server, butuh IP publik, dapat nggak nomornya? Tewas. Anda sebagai auditor, salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa sistem operasional dong. Lu harus ngecek, lu punya stok IP versi 4 atau kagak. Kalau nggak punya, udah kita harus ganti policy, kebijakan, ganti IP versi 6 juga. IP versi 6 harus jalan di Astra. Jangan sampai nggak ada versi 6-nya. Soalnya bisa tewas. Gitu ya. Dan di dunia kita bisa cek IPv6 apa ya, coverage ya kali ya, coverage. Kita pengen ngecek dunia seperti apa, adoption nih, IP versi 6 adoption di dunia seperti apa. Ini sekarang lagi naik semua
Soalnya udah bisa kehabisan IP. Kita bisa lihat per country IP adoption. Ini kok ada yang warna merah? Ini kenapa warna merah nih? Hah? Mengagumkan Egypt warna merah. Cuman yang keren kita bisa lihat Amerika hijau semua, Eropa hijau banget, India hijau banget. Kita zoom ke ASEAN ya, Oceania, Asia ya. Keren banget ya. Lu bayangin Indonesia sama negara tetangga aja lah ya. Malaysia 63%, Vietnam 54%, Filipina 15%, Indonesia 15 sama dengan Filipina lah kira-kira. Kalau mau kita ngelawannya Timor Leste aja 0,14%. Terus ya. Tapi kondisinya parah. Kita parah banget. Supaya ini bisa beres sebenarnya yang gerak harusnya Menkominfo sih. Tekniknya sebenarnya buat merubah satu negara gampang. Operator seluler pakai IP versi 6. Selesai. Langsung semua akan pindah soalnya. Karena kan kita banyaknya usernya pakai seluler kan. Suruh operator seluler pakai versi 6, semua pindah versi 6 udah beres. Kepaksa lu pada pakai versi 6 kan? Kan lu cuma merubah ininya doang, server sama sedikit jaringan. Sebenarnya nggak susah sih. Cuman kalau boleh saran dari sekarang usulin kebijakan supaya versi 6 udah mulai jalan. Supaya pada saat kita kehabisan IP, kita nggak masalah juga sih. Versi 4 nggak dibutuhin banget. Sebel banget sih kalau lu tahu orang jaringan, kita harus bayar mahal sesuatu yang sebenarnya kita nggak harus bayar mahal. Sebetulnya kayak gitu. Pak, untuk Ya. private nggak masalah dan kita masih pakai versi 4. Masalah. Karena lu pakai NAT. NAT itu bikin jaringan lemot. Kan NAT kan dia selalu bikin tabel kan. Kalau IP ini kita map ke IP ini kan. Lu bayangin kalau di sini usernya banyak. Pakai NAT, mampus langsung. Makanya di operator ada yang namanya CG NAT, Carrier Grade NAT. Soalnya NAT kita langsung jutaan orang. Kalau kita langganan ISP, I-nya internet apa intranet? Kata lu internet ya. Coba lu cek sekarang ke ISP semua yang lu langganan. IP-nya IP publik, IP private. Sebagian besar private loh. Berarti di IP-nya rata-rata 10 loh. Beberapa publik. Kalau yang lu bayar mahal dapat publik nih. Kalau kita langganan ISP, sebagai personal ya perorangan. Lu langganan ISP, kalau Astra mah di mata publik kan. Kalau lu perorangan, langganan ISP, nggak usah jauh-jauh lah, handphone dulu. Handphone yang lu pakai, cek IP-nya 10. Private, jadi kita sebenarnya bukan ISP, kita langganan intranet service provider. Orang IP-nya habis. Beres ya. Jadi NAT itu bikin lemot. Kalau IP versi 6 nggak ada NAT-nya, kencang semuanya. Terus IP versi 6 itu kalau lu lihat ininya ya, arsitektur protokolnya ya, field protokolnya lebih sedikit IP versi 6 daripada versi 4. Versi 4 fieldnya banyak. Field itu maksudnya gini ya. Ini aja dah. Gue mau ya maksudnya gini. IP versi 4 header image. Oke. Kita bandingin ntar ya. Ini versi 4. Versi 4 kayak gini. Ini kan ada, dan ini ngerjain software loh. Software harus parsing bit per bit. Oh, ini adalah version, ini apa segala macam. Oke, sekarang versi 6 header. IP physics header. Lebih dikit, cuma segini. Ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Ini efeknya gede ke kecepatan. Dan IP versi 6 bisa dioperasikan tanpa NAT. Kalau mau pakai NAT bisa. IP versi 6 ada private IP juga. Gitu. Oke. Seru ya. Pasti gak kepikir kayak gini-gini ya. Soalnya lu hidup di dunia 4, gue hidup di dunia 6. Cuman ISP-nya nggak ada yang 6, sebel gue. Oke.
balik deh. Gue saya mana sih tadi ngomong? Oh, gue belum ngeset IP ya. Saya set IP ya. Kali sama servernya. Oke. Sudo Sekarang udah jam berapa sih? Anjir. Oh, sorry, di sini ya. ETH 0 ya. Sorry. Kenapa nggak mau? Oh, IP di Kali Linux nggak bisa kayak gini ngesetnya. Di sini mah bisa. Kali Linux harus pakai IP statik soalnya. Oke, ENP0 S3. IP -6 address at 2001.2.21 device ENP0 S3. Oke. Sekarang dia punya IP versi 6 kayak gini di server 2001.2.21. Saya akan ngeset di Kali Linux. Kali Linuxnya rada songong. Saya harus masuk ke konfigurasinya dia. Yang kali itu min 6 nggak Pak? Bukan min 5. Oh iya bener, bego ya. Cuman dia akan suka balik lagi soalnya. Min 6, cuman ini nggak boleh 1. Karena 1 udah gue pakai ya. 2 nggak mau Dia harus pakai GUI ngesetnya, nyebelin. Saya ngeset di sini ya. Ngeset gimana sih? Wire setting. Oke, saya set pakai grafik network. Saya set di sini. Oke, ini versi 6-nya nggak ada. Saya set di sini. Saya pakainya manual. Oke. IP versi 6-nya 2001.2.22. Prefixnya 64. Oke. Gateway-nya nggak ada karena nggak ada sambungan ke internet. Nanti DNS-nya bisa dikasih, IP versi 6, routernya juga bisa kasih. Ini saya cuma gini doang ya. Saya matiin sambungannya, saya sambungin lagi. Oke. Sekarang saya masuk ke sini server. Nih, sorry. Sini ya. Oke. Coba if config. Kok nggak masuk? Mencurigakan. Kok nggak masuk? Waduh. Coba. Versi 6.22 64 udah bener. Apply. Harusnya nyambung ya. Ini oke. Ini free layar. Nggak mau Wah, kacau. Tidak mau dia. Kunaon? Demo gua gagal. Ini disconnect, ini connect lagi. Coba ping 2001.2.21. Nggak bisa. 2 ke diri sendiri nggak mau. Ini bener kan yang gue set IP versi 6 ya? Rada bego berarti dia. Sorry, ini gue harus. Ini udah 431 benar, connect automatically. Oke, udah. Ini udah benar. Ini automatic versi 6-nya manual. Ini benar. Kenapa nggak mau ya? Nah, ini gue lagi bingung. Kenapa nggak mau? Coba kalau dari sini gimana? Dari sini ya. Ini percobaan nih, ngaco. IP -6 address
Coba dari sini IP -6 address at 2001.2.2.10/64 device ENP0S3. Salah. Oh, WLP. Salah bego ya. WLP 2S0 S0. Oke, ini masuk ya. Ini masuk. Coba saya ping ke server mau nggak? Ping 2001.2.21. Mau. Ini soalnya dari mesin ke VM suka kayak gitu, suka nggak mau. Coba dari sini mau nggak? Dari VM-nya langsung. Empat tiga. Coba ini lagi berusaha ya. 220 bisa. Coba ping 2001.2.2.10. Unreachable. Versi 6-nya nggak mau ya lewat sini. Ini lewat sini soalnya. Tethering lewat sini semua. Jadi versi 6-nya jadi kacau. Kayaknya harus pakai GNS3. Tanpa GNS3 nggak bisa. Ini coba terakhir. Kita bubar jam berapa? 12 ya. Oke, ini percobaan aja ya. Percobaan. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa, nasib gue. Ping 10 bisa. Coba di sini ping 2001.2.21 bisa. Jadi ke diri sendiri oke. Ke 10 nggak mau. Oh, pantes. Tahu nggak salahnya di mana? Salahnya di sini nih. Ini nih, aduh, mouse nggak bisa masuk sih soalnya. Di situ ada tulisan inet 6 2001.2.21 prefix LAN 128. Kalau yang ini, oke. Prefix LAN-nya 64. Prefix LAN itu netmask. Kalau ngerti netmasknya IP versi 4, jadi kan ini panjang seluruh address 128 bit. Yang tadi yang di servernya di set 2001.2.21/128. Jadi seluruh addressnya itu netmask. Dia nggak punya IP lagi buat mesin satu-satunya. Jadi kan kalau di LAN kan ada network address, ada host address. Oke. Kalau di telepon tuh ada kode area, ada nomor telepon lokalnya. Oke. Di sini cuma ada kode areanya doang 128, seluruh IP jadi kode area. Dia nggak ada IP lagi buat mesinnya. Karena gue salah netmask. Netmask saya kasih 128. Sekarang saya akan coba ini ya. Saya coba delete, bisa nggak di-delete ya? Coba di-delete dulu. IP -6 address Dell 2001.2.21. Oh, device berapa tadi? ENP0S3. Oke. Sekarang saya akan tambahin lagi address at 2001.2.21/64 device ENP0S3. Oke. Coba if config. Sekarang prefix lainnya 64. Tadi kan 128. Sekarang udah 64. Coba kita ping ke 2001.2.2.10. Sekarang jadi bisa. Oke.
karena subnet masknya salah. Oke, itu efek dari subnet mask salah ya. Jadi saya nggak bisa ngeping karena dia bikin seluruh mesin, seluruh IP jadi kode area, tidak ada kode teleponnya. Oke, tolong diperhatiin. Ini kita bisa ping ke IP versi 6, kita juga bisa ping ke versi 4-nya juga sekaligus jalan loh. Ping 192.168.43.220 jalan juga. Jadi yang perlu kita sadarin di sini adalah kalau sebuah jaringan kondisi di Astra misalnya IP versi 4 udah jalan. Kalau kita jalanin IP versi 6 bisa jalan berbarengan di IP versi 4 juga. Jadi versi 4 jalan, versi 6 jalan. Di router yang sama, router-router yang ada sekarang bisa jalan dua sekaligus, versi 4, versi 6 bisa jalan. Jadi sebenarnya nggak usah takut, kita tinggal ngaktifin versi 6, versi 4-nya nggak akan keganggu sih sebenarnya. Beres ya? Nah, sekarang kita lihat efeknya dari sini. Oke, ini kondisinya jalan ke arah ini ya, coba lihat. 192, 168, 43, 163 ya. Enter, masuk nih. Oke. Slash DVWA 1.9 masuk nih ya. Username-nya admin, passwordnya password. Oh, udah azan loh. Oke, nih dikit lagi bentar. Minta maaf. Ini saya ganti nih sekarang. Saya mau jalanin versi 6. Oke, caranya cuma gini doang. 2001.2.21 masuk. Beres ya. Kuncinya cuman kasih kurung naon teh? Kurung siku, ya itu, udah masuk. Udah, jalan dua sekaligus, versi 4, versi 6 jalan sekaligus. Beres ya. Udah azan kita ketemu lagi ya jam 1. Terima kasih banyak. Sampai ketemu jam 1, mudah-mudahan bisa versi 6. Ini saya stop.